Ya, materi selanjutnya adalah pengendalian. Nah, apa sih pengendalian? Yaitu suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan atau kekosongan obat di rumah sakit. Nah, bentuk pengendaliannya ini ada pengendalian ketersediaan, kemudian pengendalian penggunaan, dan pengendalian ketika terjadi kehilangan, kerusakan, dan barang kadaluarsa. Ya, pengendalian ketersediaan. Tujuan pengendalian persediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai adalah untuk penggunaan obatnya itu apakah sudah sesuai dengan formularium rumah sakit, ya. Kemudian yang kedua, penggunaan obatnya itu sudah sesuai dengan diagnosa dan terapi. Yang ketiga, memastikan persediaan efektif dan efisien. Nah, tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan, kerusakan, kadaluarsa, dan kehilangan, serta ada pengembalian pemesanan sediaan farmasi. Cara untuk mengendalikan persediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai adalah untuk persediaan yang jarang digunakan atau yang slow moving itu dilakukan evaluasi, ya, kenapa terjadi demikian. Kemudian untuk persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan berturut-turut juga dilakukan evaluasi, ya. Kemudian stop opening yang dilakukan itu sebaiknya dilakukan secara rutin. Stop opening, ya, stop opening adalah kegiatan mendata keseluruhan mutasi persediaan farmasi dengan mencocokkan antara data yang tertera, data yang ada pada kartu stok manual ataupun yang ada pada elektronik dengan fisik barangnya. Ya. Kegiatan stop opening untuk sediaan obat non-narkotika, psikotropika, dan prekursor itu dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Untuk sediaan narkotika dan psikotropika dilakukan stop opening secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 1 bulan. Ya. Kemudian untuk sediaan prekursor itu kegiatan stop opening-nya dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Ya, jadi harus diingat kapan harusnya dilakukan stop opening. Nah, yang pertama adalah pengendalian ketersediaan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh instalasi farmasi rumah sakit untuk mencegah atau mengatasi kekurangan atau kekosongan obat. Yang pertama yang dilakukan adalah mensubstitusi obat yang ada di dalam resep atau yang ada dalam rekam medik dengan obat lain yang memiliki zat aktif yang sama. Nah, tetapi tetap ada persetujuan dengan dokter yang melakukan penulisan di resep tersebut atau rekam medik tersebut. Kemudian melakukan penggantian obat dalam satu kelas yang terapi, berarti kalau misalnya obatnya adalah antibiotik, maka dilakukan penggantian dengan kelas terapi antibiotik yang lain yang sesuai, ya. Kemudian kerjasama dengan apotek atau rumah sakit yang lain, ya, misalnya terjadi kekosongan obat narkotika atau psikotropika, maka bisa dikirimkan form permintaan narkotika dan psikotropika untuk rumah sakit lain atau apotek yang diajak kerjasama dengan melampirkan kopi resep pada form tersebut. Kemudian obat yang dibutuhkan di rumah sakit tetapi tidak ada dalam Fornas, maka bisa digunakan obat lain dengan persetujuan KFT atau Komite Farmasi dan Terapi serta persetujuan Komite Medik dan Direktur Rumah Sakit. Ya. Nah, berikutnya adalah pengendalian penggunaan. Kegiatan pengendalian penggunaan ini mencakup yang pertama melakukan pencatatan pada kartu stok. Nah,
kartu stok biasanya bertujuan untuk memonitoring keluar dan masuknya obat, ya. Di mana data pada kartu stok itu memiliki banyak manfaat. Nanti akan dibahas pada bagian pencatatan, ya. Kemudian yang kedua, memperkirakan atau menghitung stok optimum. Nah, apa sih stok optimum? Adalah stok yang diserahkan kepada unit pelayanan agar tidak mengalami kekurangan atau kekosongan untuk satu periode atau misalnya setahun, ya. Jadi instalasi farmasi rumah sakit harus memperkirakan atau menghitung stok optimum yang akan diberikan kepada unit pelayanan, apakah itu di UGD atau di rawat jalan atau di rawat inap, supaya tidak terjadi kekurangan atau kekosongan. Nah, untuk rumusnya itu adalah SO atau stok optimum sama dengan stok kerja ditambah dengan stok waktu kosong ditambah dengan stok waktu tunggu ditambah dengan buffer stok atau stok pengaman. Nah, stok kerja adalah stok pada waktu berjalan, jadi pada satu periode tersebut, ya. Kemudian stok waktu kosong adalah jumlah yang dibutuhkan pada waktu kekosongan obat, ya. Kemudian stok waktu tunggu adalah jumlah yang dibutuhkan pada waktu tunggu atau lead time, ya. Nah, di sini adalah waktu yang diperlukan dari mulai pemesanan sampai obat itu datang atau diterima, ya. Nah, kemudian buffer stok atau stok pengaman. Nah, jumlah stok yang disediakan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak terduga. Ya, jadi instalasi farmasi rumah sakit harus memperkirakan berapa stok pengamannya, ya, dengan persentase yang dipilih. Nah, biasanya adalah 10% sampai dengan 20%. Jadi opsional berapa yang dimaui oleh si perencana kebutuhan obat. Ya, misalnya ada kasus tahun 2019 untuk periode Januari sampai Desember, pemakaian amoksisilin kaplet 500 mg itu sebanyak 120.000 kaplet. Nah, setelah dihitung, setelah dilihat di kartu stok, itu sisa stoknya 0 atau nihil, ya. Jadi untuk perencanaan kebutuhan untuk unit pelayanan kesehatan tersebut itu dihitung sebagai berikut, ya. Misalnya tadi stok kerjanya itu 120.000 kaplet untuk satu periode. Nah, kalau misalnya pada tahun 2019 itu terjadi kekosongan obat selama 30 hari, jadi untuk perencanaan berikutnya itu dihitung stok waktu kosongnya diperkirakan juga sebagai seperti itu. Nah, jadi tadi untuk setahun 120.000, jadi untuk mengetahui stok waktu kosongnya maka harus ditahu dulu berapa per hari obat amoksisilin ini yang keluar. Jadi caranya 120.000 ini dibagi dengan 365 hari karena satu tahun adalah 365 hari. Dapatnya adalah 329 kaplet amoksisilin per hari. Nah, kemudian untuk perkiraan 30 hari waktu kosongnya itu, jadi tinggal dikali 329 kaplet dikali dengan 30 hari. Jadi stok waktu kosongnya itu didapatkan 9.870 kaplet. Nah, kemudian ditentukan stok waktu tunggu, ya, mulai dari pemesanan obat sampai diterima. Nah, ternyata lead time-nya itu 15 hari. Nah, tadi sudah diketahui berapa kaplet per hari, ya, 329 berarti dikali dengan 15 hari dapatnya 4.935 kaplet. Nah, kemudian ada stok pengaman, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Nah, misalnya kita perencana menetapkan 20% dari stok kerja. Jadi 20% dikali dengan
stok kerja yang tadi yang pertama ya, jadi dikali dengan 120.000 kaplet dapatnya 24.000 kaplet. Nah, dengan demikian stok optimum yang didapatkan tinggal ditambahkan ya, stok kerjanya 120.000 ditambah dengan stok waktu kosongnya itu 9.870, stok waktu tunggunya 4.935 ditambah dengan buffer stoknya itu 24.000 dapatnya 158.805 kaplet. Jadi sebaiknya stok obat amoksisilin ya 500 yang diserahkan kepada unit pelayanan agar tidak mengalami kekurangan atau kekosongan untuk tahun berikutnya pada tahun 2020 itu sebaiknya diberikan 158.805 kaplet ya, atau dikonversi 1.588 dos yang berisi 100 kaplet tiap dosnya. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya penanganan ketika terjadi kadaluarsa obat atau akan kadaluarsa. Langkah pertama yang dilakukan yaitu diberi penanda khusus untuk obat yang akan kadaluarsa. Biasanya juga dilakukan sistem FIFO, first expire, first out. Jadi obat yang expire-nya lebih duluan itu yang harus dikeluarkan lebih awal. Kemudian sedang yang sudah expired sebaiknya dipisahkan tempatnya dengan obat-obat yang masih bagus atau masih bermutu dan diberi keterangan sudah kadaluarsa. Kemudian yang ketiga, ada dua versi yang bisa dilakukan, yaitu dikembalikan ke distributor, yang penting ada perjanjian sebelumnya dengan pihak tersebut, atau dilakukan pemusnahan. Nah, selanjutnya penanganan ketika produk rusak. Nah, instalasi farmasi rumah sakit akan menerima laporan dari unit-unit yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi obat-obat yang rusak dari unit UGD, unit rawat jalan dan rawat inap dan lain-lain akan mengirimkan laporan beserta fisik obat yang mengalami kerusakan. Ya, kemudian obat yang rusak tersebut harus disimpan di tempat yang terpisah, jangan digabung dengan obat yang masih layak untuk didistribusikan kepada pasien. Nah, untuk menanggulangi terjadinya kontaminasi atau terjadinya kerusakan pada obat-obat yang masih layak digunakan. Kemudian evaluasi penyebab kerusakan. Jadi kalau misalnya ada obat yang rusak, maka harus dilakukan evaluasi apa penyebabnya. Jangan dibiarkan saja karena dapat menyebabkan kerusakan juga pada obat-obat yang lain. Ya, evaluasi jangan sampai penyimpanannya yang salah ya, sehingga obat tersebut mengalami kerusakan. Jadi bisa menjadi acuan untuk obat-obat yang masih bagus. Kemudian bisa juga dikembalikan ke distributor atau dilakukan pemusnahan. Kemudian penanganan ketika produk hilang. Yang harus dilakukan yaitu menelusuri identitas atau data di kartu stok. Ya, di kartu stok itu sudah ada informasi sisa obat ya, jadi dicocokkan antara obat yang ada di tempat penyimpanannya dengan keterangan yang ada pada kartu stok. Nah, kemudian kita bisa mendeteksi siapa yang telah melakukan kesalahan pencatatan dengan melihat paraf yang ada pada bagian kolom paraf. Nah, kemudian dicocokkan dengan fisik barang. Jadi
kartu stok itu bertujuan untuk mendeteksi apakah produk obat itu sudah sesuai dengan yang ada di fisiknya atau yang ada di tempat penyimpanannya. Kemudian untuk narkotika dan psikotropika harus dilakukan serah terima penggantian atau pelaporan narkotika dan psikotropika yang ada di lemari penyimpanannya pada saat pergantian dinas dari shift pagi ke siang harus melaporkan berapa jumlah narkotika dan psikotropika itu yang seharusnya dilakukan supaya bisa ditelusuri penggunaan narkotika dan psikotropikanya, jangan sampai ada yang hilang. Kemudian sebaiknya tempat penyimpanannya itu dilengkapi dengan sarana prasarana CCTV. Berikutnya kegiatan administrasi. Nah, pencatatan. Pencatatan merupakan bagian dokumentasi penting dalam setiap proses pengelolaan sediaan farmasi. Jadi mulai dari proses perencanaan, kemudian penerimaan dan penyimpanan obat itu selalu dilakukan pencatatan. Nah, pencatatan yang utama biasanya dilakukan pada kartu stok. Ya, pencatatan di kartu stok itu merupakan suatu dokumentasi pendukung jika terjadi masalah, misalnya hilangnya obat atau obat-obatan expired. Nah, pencatatan merupakan suatu kegiatan pengendalian yang bertujuan untuk memonitoring berapa obat yang masuk dan berapa obat yang keluar di instalasi farmasi rumah sakit, dan bentuknya itu bisa dalam bentuk digital, sistem dikomputerisasi atau manual dengan cara ditulis. Nah, di bagian proses pengelolaan perencanaan, pencatatan yang biasa dilakukan di buku Defekta. Ya, apa sih definisi dari buku Defekta? Yaitu buku yang digunakan untuk mencatat perbekalan farmasi, baik itu sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai yang kosong atau tinggal sedikit. Jadi sebelum sediaan farmasi itu habis dari tempat penyimpanan, sebaiknya dicatat di buku Defekta, atau misalnya dia sudah kosong itu harus dicatat di buku Defekta. Nah, prosedurnya yang pertama periksa ketersediaan farmasi pada tempat penyimpanan. Jika kosong atau stoknya sudah sedikit, maka segera ditulis di buku Defekta. Beberapa contoh unit yang ada di instalasi farmasi rumah sakit untuk melakukan pencatatan bisa didapati di apotek atau depo, ya. Kemudian di depo instalasi gawat darurat, depo bedah sentral, dan di gudang. Nah, ini contoh buku Defekta yang ada pada depo-depo di rumah sakit, baik itu rawat jalan ataupun di rawat inap, di mana ada kolom hari, tanggal, nama obat, sisa stok, dan kebutuhan. Ya, kebutuhan di sini berapa penerimaan, ya, berapa penerimaan yang diperoleh oleh apotek atau depo tersebut. Jadi penerimaan kebutuhan inilah yang menjadi dasar untuk melakukan perencanaan berikutnya. Kemudian kalau di buku Defekta gudang ada tambahan kolom yaitu PBF. Di sini kenapa dicantumkan PBF? Supaya memudahkan dalam perencanaan. Misalnya obat amoksisilin sisanya 0, kemudian kebutuhannya misalnya pada awal awal penerimaan obat itu diterima 120.000, kemudian obat tersebut didapatkan dari mana, PBF mana atau distributor mana. Jadi pada
saat melakukan perencanaan tinggal melihat buku DVK tersebut. Kemudian di bagian pengelolaan lainnya yaitu penerimaan. Nah, contoh pencatatan di bagian penerimaan bisa dilakukan di buku faktur. Nah, pada saat proses penerimaan, saat sediaan farmasi yang telah dipesan itu datang ke layanan farmasi, maka dilakukan pencatatan. Nah, pencatatannya bertujuan untuk memastikan apakah obat yang datang itu sudah sesuai dengan surat pesanan, ya, dan dicocokkan dengan faktur penerimaan barang. Ya. Jadi pada saat barang datang itu biasanya ada faktur penerimaannya. Nah, faktur penerimaan dan fisik barang dicocokkan dengan surat pesanan. Jika sudah sesuai, maka dicatat dalam buku faktur. Nah, di sini ada kolom tanggal kapan obatnya diterima, datang dari PBF atau distributornya, kemudian dituliskan nama distributornya, nomor fakturnya, jumlah barangnya, ya, nama barangnya, ya, dituliskan satu-satu. Kemudian nomor batch-nya, jika ada obat yang sama namanya tetapi nomor batch-nya berbeda, tetap ditulis terpisah. Kemudian jumlahnya berapa, neto dan totalnya. Kemudian untuk di bagian penyimpanan, nah ini yang paling utama, pencatatan di kartu stok. Sediaan obat yang datang yang sudah dilakukan proses penerimaan dengan baik akan dilakukan penyimpanan sesuai dengan tempat penyimpanannya. Jadi setiap mutasi baik itu pemasukan atau pengeluaran obat dilakukan pencatatan di kartu stok. Nah, ini bentuk kartu stoknya. Jadi satu kartu stok itu memuat satu jenis obat. Ya, jadi dituliskan nama perbekalan farmasinya, nama obatnya apa, kemudian kemasannya, ya, isi kemasannya, kemudian kolom-kolomnya memuat tanggal kapan obat itu diterima, kapan obat itu dikeluarkan, ya, kemudian nomor dokumennya, kalau penerimaan berarti nomor faktur, kalau pengeluaran biasanya nomor resep atau nomor antrian, ya. Kemudian sumber penerimaan obatnya. Jadi kalau penerimaan obat berarti sumbernya dari distributor atau PBF. Ya, kalau dia pengeluaran berarti tujuannya ke pasien atau ke depo, misalnya ada depo yang kekurangan obat, dia butuh obat di rawat jalan, maka di kartu stok rawat jalan harus tertulis jelas untuk depo rawat inap. Tuh. Kemudian nomor batch-nya tetap dituliskan, kalau misalnya obatnya sama tetapi nomor batch-nya berbeda, tetap dituliskan terpisah. Kemudian tanggal kadaluarsa, jumlah penerimaan, kemudian jumlah pengeluaran, sisa stok, dan paraf. Nah, manfaat kartu stok yang pertama adalah untuk mengetahui dengan cepat jumlah persediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Karena di kartu stok itu ada data sisa stok, ya. Sisa stok ini menunjukkan berapa jumlah obat yang ada di tempat penyimpanan. Ya, jadi kita tidak perlu capek-capek untuk menghitung satu-satu obat yang ada di tempat penyimpanan. Cukup melihat data sisa stok di kartu stok. Ya, kemudian data pada kartu stok itu dimanfaatkan untuk perencanaan kebutuhan pada periode berikutnya. Karena di akhir periode itu di data kartu stok itu ada total di bawah, ada total berapa jumlah obat yang diterima dan berapa jumlah obat yang keluar pada periode tersebut, sehingga itulah yang menjadi dasar untuk menghitung perencanaan kebutuhan pada periode berikutnya. Kemudian kartu stok ini bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pengadaan. Jadi dari perencanaan kebutuhan itu bisa
bisa dianalisis dengan menggunakan data-data yang ada di kartu stok untuk membuat pengadaan obat yang lebih baik ya. Misalnya dalam perencanaannya kita itu jumlah anggaran tidak mencukupi, maka bisa dilakukan pengeluaran dengan sistem yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Kartu stok juga berperan dalam hal tersebut ya, karena kita bisa melihat jumlah obat yang mana yang selalu keluar atau slow moving atau yang fast moving. Jadi dari situ kita bisa mendelete beberapa jenis obat yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan berikutnya. Kemudian data kartu stok itu bermanfaat juga dalam pendistribusian, misalnya gudang farmasi mau mendistribusikan obat ke unit layanan UGD atau unit layanan rawat inap dan rawat jalan, dia bisa memprediksi atau bisa mengetahui berapa sih jumlah obat yang telah dikeluarkan untuk unit layanan tersebut setiap bulannya. Ya, jadi mungkin ada unit layanan yang membutuhkan obat yang lebih banyak dibanding unit layanan yang lainnya. Dari kartu stok itu bisa kelihatan. Nah, kemudian menjadi pengendalian persediaan. Ya, karena di kartu stok itu ada sisa stok. Kalau misalnya sisa stoknya itu sudah hampir habis atau nilainya 0, itu bisa kita hindari ya. Kalau misalnya di sisa stoknya itu tinggal sedikit, ya kita harus cepat-cepat untuk melakukan perencanaan supaya obat itu segera diadakan dan masuk ke dalam persediaan kita. Ya. Kemudian kartu stok ini juga merupakan pertanggungjawaban bagi petugas penyimpanan dan pendistribusian. Nah, kenapa demikian? Karena di kartu stok itu ada paraf ya. Jadi paraf itulah yang menandakan bahwa memang pencatatannya dilakukan secara sistematis ya. Karena setiap ada barang yang keluar, yang masuk itu tercatat dengan ditandai dengan paraf yang melakukan pencatatan tersebut. Jadi kalau misalnya ada barang yang hilang, itu bisa langsung ketahuan siapa yang telah melakukan pencatatan sebelumnya atau setelah produk tersebut kekurangan atau hilang dari tempat penyimpanan ya. Kemudian sebagai alat bantu kontrol bagi kepala instalasi farmasi rumah sakit. Jadi kepala instalasi farmasi rumah sakitnya tidak perlu menghitung fisik obat satu persatu ya, cukup meminta dari kepala unit pelayanannya data-data dari kartu stoknya, kemudian nanti akan diberikan kepada instalasi farmasi rumah sakit. Saya bisa terkontrol. Kemudian hal penting dalam kartu stok yang pertama, kartu stok itu selalu berdekatan dengan obat yang bersangkutan atau fisik obatnya. Jadi jangan kartu stoknya di bawah, obatnya di bagian atas. Jadi selalu berdekatan. Kalau perlu di dalam raknya ya, dalam rak penyimpanan obat tersebut. Kemudian pencatatan harus dilakukan setiap kali ada mutasi, ada pengeluaran ya atau ada penerimaan, harus selalu dicatat. Jangan menunda-nunda karena sifat untuk selalu menunda itu berisiko ya, karena bisa saja akan terlupa ya. Kejadian atau risiko hilangnya obat itu sangat besar kalau tidak ada pencatatan setiap ada mutasi. Jadi mutasinya itu harus menggunakan sistem FIFO atau FIFO ya. Barang yang pertama datang itulah yang harus
dikeluarkan terlebih dahulu, atau barang yang expirednya lebih cepat, itulah yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian penerimaan dan pengeluaran dijumlah di setiap akhir periode. Jadi di kartu stok itu di bagian bawahnya atau yang paling terakhir itu dijumlah berapa penerimaannya, berapa pengeluarannya, data inilah yang digunakan untuk perencanaan. Kemudian setiap pengembalian obat wajib dicatat dalam kartu stok. Karena di rumah sakit itu kemungkinan untuk pengeluaran dan pengembalian obat antara depo yang satu dengan depo yang lainnya itu bisa saja terjadi. Nah, misalnya saja depo rawat jalan membutuhkan obat yang yang mungkin banyak tersedia di rawat inap. Jadi dia meminta di rawat inap. Kemudian kalau misalnya ternyata pada saat pelayanan kesehatan ternyata rawat jalan yang sudah meminta obat tersebut dari rawat inap ternyata pengeluarannya juga tidak bagus atau dia slow moving, maka bisa dikembalikan ya. Tapi dalam proses pengembaliannya pun itu harus tercatat dalam kartu stok ya. Tuh. Kemudian mutasi obat dari instalasi farmasi rumah sakit ke depo atau ke unit itu harus selalu tercatat ya. Jadi antar depo dengan depo atau dari gudang ke depo itu semuanya harus tercatat. Kemudian satu kartu stok hanya digunakan untuk mencatat mutasi satu jenis obat. Ya, jadi untuk obat misalnya amoksisilin 500 mg itu untuk dituliskan pada kartu stok yang satu. Kemudian untuk amoksisilin 250 mg itu dituliskan pada kartu stok yang lainnya. Jadi tidak boleh digabung ya. Itu. Kemudian perlu diketahui juga bahwa satu kartu stok itu untuk satu sumber anggaran. Ya, misalnya saja ada dana lain, misalnya ada dana pemerintah atau program pemerintah, ya, untuk pembelian suatu obat. Nah, kartu stoknya harus dipisahkan meskipun obatnya itu sama. Misalnya saja amoksisilin 500 mg itu dari anggaran rumah sakit. Kartu stoknya itu berbeda dengan kartu stok obat amoksisilin 500 mg yang dibeli dengan dana program pemerintah. Kemudian informasi apa saja yang ada dari kartu stok? Yang pertama sisa stok ya. Di situ ada kolom untuk sisa stoknya berapa. Kemudian ada jumlah sediaan farmasi dan BMHP yang diterima dari distributor. Kemudian yang ketiga, pengeluaran obat, jumlah obat yang keluar untuk pasien, untuk depo, ya. Kemudian jumlah sediaan farmasi yang hilang atau rusak atau kadaluarsa. Ya, di situ di kolom kartu stok ada tanggal kadaluarsa. Kemudian pada saat kita stop of name itu kemungkinan ada yang terdeteksi, ada yang hilang atau rusak itu tercatat di kartu stok. Kita menuliskan di bagian keterangannya. Kemudian kita bisa mengetahui jangka waktu kekosongan dari sediaan farmasi dan BMHP yang ada di sarana farmasi. Nah, kenapa demikian? Karena misalnya saja di sisa stoknya itu 0, ya, sisa stoknya 0 pada bulan Juni misalnya. Tiba-tiba pada bulan Agustus baru ada penerimaan obat. Nah, jadi akan kelihatan di situ berapa waktu kekosongan obat dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Ya, baik, ini contoh pengisian kartu stok yang ada di depo rawat jalan. Nah, tadi informasinya itu untuk satu kartu stok itu memuat satu mutasi obat ya. Misalnya di sini adalah captopril 2,5 mg. Jadi kalau misalnya ada
obat captopril dengan kekuatan sediaan yang berbeda harus dibuatkan yang baru. Terus kemasannya adalah strip. Isi kemasan satu stripnya itu 10 tablet. Jadi cara pengisiannya seperti ini. Jadi pada saat tanggal 10 bulan Juni misalnya ada pemasukan obat, ada penerimaan obat dari gudang farmasi. Nah, dituliskan nomor batch-nya berapa, tanggal kadaluarsa obat yang masuk tersebut, kemudian jumlah obat yang masuk dituliskan pada bagian jumlah penerimaan, kemudian dituliskan sisa stok dan diparaf. Kemudian kalau misalnya pada hari berikutnya pada tanggal 16 Juni ternyata ada resep masuk, ya, resep masuk. Dituliskan nomor resepnya atau bisa saja nomor antrian, ya. Kemudian tujuannya atau untuk siapa atau rujukannya kemana, untuk pasien umum misalnya. Kemudian dituliskan semua informasinya mulai dari nomor batch, tanggal kadaluarsa, dan jumlah obat yang dikeluarkan. Karena ini pengeluaran obat. Untuk sisa stoknya, kalau dia pengeluaran maka dikurangi dari sisa stok sebelumnya. Begitu seterusnya, ya. Kemudian misalnya pada tanggal 25 Juni, ternyata depo rawat inap misalnya mengembalikan obat. Ya. Depo rawat jalan menerima obat dari depo rawat inap. Dituliskan di sini. Kemudian dituliskan tanggal kadaluarsanya. Ternyata tanggal kadaluarsa yang masuk itu lebih lebih lama dibanding obat yang sebelumnya masuk. Kemudian karena dia penerimaan, ditulis di bagian penerimaan, kemudian sisa stoknya itu dijumlah dari sisa stok sebelumnya. Jadi jangan dikurangi, ya, tapi dijumlah. Kemudian pada hari berikutnya ternyata ada pengeluaran. Yang mana yang dikeluarkan berarti yang kita keluarkan adalah obat yang expired date-nya lebih duluan. Nah, berarti di fisiknya itu kita mengeluarkan obat yang expired-nya itu tahun 2023. Ya. Maka yang tercatat di kartu stok itu juga yang tahun 2023. Tuh. Nah, gitu seterusnya sampai akhir periode di total berapa penerimaan, kemudian berapa pengeluarannya, inilah yang menjadi data untuk menyusun laporan dan merencanakan kebutuhan berikutnya. Nah, berikutnya adalah pelaporan. Apa sih pelaporan? Laporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi sediaan farmasi dan BMHP. Nah, pencatatan yang dilakukan yang saya jelaskan sebelumnya itu harus dilaporkan. Ya, jadi setiap kegiatan pelayanan kefarmasian itu selalu dilaporkan. Nah, kemudian pelaporan yang lain bisa berupa misalnya ada tenaga farmasi yang mengikuti suatu kegiatan pemerintah, ya, program pemerintah, maka dibuatkan juga pelaporannya. Nah, kemudian pelaporan yang wajib dibuat oleh instalasi farmasi rumah sakit adalah pelaporan penggunaan psikotropika dan narkotika serta pelayanan kesehatan dan pelayanan kefarmasian seperti yang saya jelaskan di bagian pencatatan tadi untuk pelayanan kefarmasian. Nah, untuk pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika itu sudah diatur dalam Permenkes nomor 3 tahun 2015, di mana pelaporannya itu dilakukan setiap bulan. Nah, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, ditujukan kepada siapa? Yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan Kepala Balai setempat di mana instalasi farmasi rumah sakit itu berada. Nah, pelaporannya itu isinya apa saja? Yaitu nama dari sediaan narkotika dan psikotropikanya, bentuk sediaannya, kemudian kekuatannya, ya, kemudian berapa sisa stok awal dan sisa stok akhir bulan
atau periode pelaporannya, kemudian jumlah obat yang diterima dan berapa jumlah obat yang dikeluarkan. Nah, sekarang pelaporannya itu sudah menggunakan sistem elektronik. Nah, ini adalah salah satu bentuk sistem pelaporan narkotika dan psikotropika. Namanya adalah SIPNAP, ya, Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan Psikotropika Nasional. Nah, di mana pada saat akan melaporkan harus login dulu dengan user ID dan password. Nah, kemudian dituliskan bulan berapa dia bulan pelaporannya atau periode pelaporannya itu dituliskan dengan tahunnya. Kemudian setelah di entry datanya dimasukkan berapa stok awalnya, berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, maka akan keluar sisa stok akhirnya. Nah, ini hasil rekapnya. Jadi setelah di entry satu-satu, maka hasil rekapnya seperti ini. Tuh, misalnya obatnya adalah kodein 10 mg, sedianya tablet. Bentuk sedianya tablet, stok awalnya ditulis di entry masuk ke sistemnya, akan terekap seperti ini. Tuh. Nah, kemudian ini kenapa ada 000, karena memang pada saat pengentrian tidak ada data untuk obat tersebut. Nah, kemudian di rekapnya itu akan keluar siapa yang melaporkan, apoteker siapa yang melaporkan. Nah, berikutnya adalah administrasi keuangan. Jadi setiap rumah sakit itu harus menyelenggarakan atau melakukan administrasi keuangan. Nah, ini bertujuan untuk pengaturan anggaran rumah sakit, misalnya untuk pengadaan obatnya. Ya. Kemudian tetap melakukan evaluasi terhadap misalnya dalam perencanaan obat ada obat yang harus di reject karena dana mengalami terkendala dana, maka harus dilakukan evaluasi. Kemudian analisa biaya juga dilakukan, kemudian laporan pemasukan resep umum, ya, berapa jumlah obat yang keluar untuk resep umum, berapa dana yang masuk, ya, itu dihitung kemudian dilaporkan. Begitu pula dengan resep BPJS dan lain-lain. Kemudian administrasi penghapusan, ini sama dengan yang pada bagian pemusnahan. Jadi setiap obat atau sediaan farmasi ataupun BMHP serta alkes yang tidak bisa terpakai karena rusak atau kadaluarsa itu dibuat usulan untuk segera melakukan pemusnahan. Ya, pemusnahannya itu sesuai dengan bentuk sediaan dan mengikuti prosedur yang berlaku atau yang dipersyaratkan. Ya, saya kira itu saja materi hari ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan berdiskusi terkait materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.